Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 7, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar, pembelajaran yang ketiga kita akan belajar tentang jajar genjang dan trapesium, ya. Jadi kalau sebelumnya tentang persegi dan persegi panjang, sekarang jajar genjang dan trapesium masih masuk tentang bangun segi empat, ya, segi empat. Tujuan pembelajaran: melalui aktivitas belajar mandiri, kalian akan menentukan keliling dan luas jajar genjang dan trapesium serta dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan luas dan keliling segi empat, jajar genjang dan trapesium dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dengan kegiatan ini kalian diharapkan dapat memiliki kemampuan berpikir kritis, ya, dan dapat menumbuhkan kreativitas dalam menggambar sebuah kerangka bangun datar, ya. Peta kompetensi. Menentukan keliling dan luas jajar genjang dan trapesium dengan pendekatan persegi panjang, ya. Kita dekati dengan persegi panjang serta menentukan penyelesaiannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Menggambar dan menggunting kerangka jajar genjang dan trapesium untuk merubah ke dalam bentuk persegi panjang, ya. Menentukan keliling dan luas jajar genjang dan trapesium, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan jajar genjang dan trapesium. Aktivitas pembelajaran, ya. Yang pertama, sebelum aktivitas belajar dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar kita semua senantiasa mendapatkan kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita, ya, serta kegiatan pembelajaran kalian mempunyai nilai manfaat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, kalian membuat gambar jajar genjang dan trapesium lalu mengguntingnya sehingga dapat membentuk sebuah gambar persegi panjang. Silakan kalian gambar jajar genjang dan trapesium sesuai dengan ukuran pada ilustrasi berikut, ya. Nah, ini pertama buat dulu jajar genjang dan trapesium, ya. Gunting, kalian misalnya gunting, ya, gunting, kemudian nanti mau dirubah menjadi persegi panjang, ya. Nah, ini guntinglah pada bagian garis putus di kedua model yang kalian buat. Silakan kalian pindahkan salah satu sisi yang kalian gunting ke salah satu sisi yang memungkinkan untuk menjadi model persegi panjang, ya. Jajar genjang dengan jajar genjang, trapesium dengan trapesium, ya. Kita lihat gini. Perhatikan, kita potong, ya, pada itu coba. Nah, ini kita potong, kemudian
bagian yang berbentuk segitiga itu kita pindahkan ditaruh di depan ini, menjadi sebuah persegi panjang ya. Menjadi sebuah persegi panjang dengan panjang 20 cm, tingginya lebarnya 10 cm ya. Kita rubah. Kemudian yang trapesium ya, yang trapesium kita pindahkan, kita paruh menjadi dua tadi ya. Kemudian digunting, dipindahkan yang bawah ya. Kemudian yang atas juga kita pindahkan. Nah, di sini kemudian kita putar, kita taruh seperti ini menjadi sebuah persegi panjang. Kita ulang lagi bentar. Nah, ini ya. Ini kita potong di tengah-tengah ya. Kemudian kita pindahkan. Ya. Kita taruh sedemikian rupa menjadi sebuah persegi panjang ya. Persegi panjang ini panjangnya adalah 20 tambah 14 ya, karena digabung atas bawah panjangnya jadi 20 tambah 14. Sisi yang sejajar itu panjangnya 14 sama 20 jadi. Kemudian tinggi persegi panjang itu separuh dari tinggi trapesium. Tinggi trapesium 8 cm, tinggi persegi panjang yang terbentuk itu adalah 4 cm separuhnya, karena kita ambil separuh-separuh gitu ya. Nah, jadi kalian dapat menyimpulkan bahwa yang tadinya cacar genjang luasnya adalah alas kali tinggi 20 cm kali 10 cm. Kemudian yang trapesium itu luasnya sama dengan persegi panjang yang baru yang terbentuk itu, panjangnya adalah 20 kali 14 34 ya, 34 cm dikali 4 cm, separuh dari tinggi sebelumnya. Nah, kalian ini saya bawa ke penalaran untuk mencari suatu cara bagaimana menentukan luas dulu. Nah, kita balik lagi ya, Nah, kalau keliling itu enggak perlu pakai cara-cara gitu ya. Keliling itu tinggal dijumlah sisi-sisinya. Jadi kalau cacar genjang kelilingnya adalah A tambah B tambah C tambah D. Jadi itu enggak usah. Kemudian yang trapesium itu juga langsung ditambah A tambah T tambah B tambah C ya, atau A tambah B tambah C tambah T. Jadi yang ini tambah ini tambah ini tambah ini, itu namanya keliling ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ya. Kita lengkapi tabel berikut. Persegi panjang dari cacar genjang panjangnya 20 tadi ya, panjangnya 20, lebarnya 10 cm. Kemudian persegi panjang dari trapesium panjangnya 34, dari 20 tambah 14, kemudian lebarnya adalah 4 cm, separuh dari tinggi mula-mula. Dari data yang kalian kumpulkan, tentukanlah rumus untuk mencari keliling dan luas dari cacar genjang dan trapesium. Cacar genjang ya, kelilingnya adalah A tambah B tambah C tambah D. Kemudian yang trapesium kelilingnya A tambah B tambah C tambah T. Luas untuk cacar genjang
A kali T, alas kali tinggi. Kemudian trapesium luasnya adalah A tambah B kali setengah T ya, kurang T-nya ini ya. A tambah B, T per 2 itu ya. Luas sama dengan A tambah B kali T per 2 ya. Hitunglah keliling dan luas model trapesium dengan rumus yang kalian temukan tadi ya. K sama dengan A tambah B tambah C tambah T, yaitu 14 cm tambah 20 cm tambah 10 cm tambah 8 cm ini trapesium ya, trapesium, yaitu sama dengan 52 cm. Kemudian luasnya A tambah B kali T per 2, yaitu 14 cm tambah 20 cm kali 8 per 2 cm, sama dengan 34 cm kali 4 cm sama dengan 136 cm persegi. Bahan bacaan ya. Cacar genjang. Cacar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang tersusun oleh 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar serta mempunyai 2 pasang sudut yang sama besar. Ya, perhatikan gambar berikut. Sudutnya sudut tumpul dan sudut lancip ya. Kita perhatikan gambarnya. Nah, ada nih 2 sisi sama panjang, AB dengan CD sama panjang sejajar, demikian juga BC dengan AD sama panjang dan sejajar. Sudutnya ini ada lancip, ada tumpul. Yang ini lancip, 2 ini sepasang sama ya. Kemudian yang tumpul ini, pokoknya kalau cacar genjang itu sudutnya ada tumpul, ada lancip. Ya, itu bedakan tinggi sama sisi ya. AB sama dengan sisi atas, kok sisi atas? AB sisi bawah ya. BC sisi miring dan T tinggi. Ya, T-nya tinggi. Dari gambar kita dapat mengetahui sifat-sifat persegi panjang. Di antaranya adalah mempunyai 2 pasang sisi sama panjang, mempunyai 2 pasang sudut sama besar ya. Sudut A dengan sudut C sama, sudut B dengan sudut D sama. Mempunyai 2 diagonal dengan panjang yang berbeda ya. Panjangnya berbeda, diagonalnya AC tidak sama dengan BD. Jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat. Maksudnya adalah gini, sudut A tambah sudut B 180 derajat, sudut A tambah sudut D juga 180 derajat yang berdekatan ya, bukan berseberangan ya. Ini A tambah B 180, A tambah D 180 sudutnya. Demikian juga B tambah C 180, C tambah D 180 derajat. Nah, itu maksudnya dari jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat. Keliling cacar genjang ya, kita masuk ke rumus ya. Keliling cacar genjang adalah 2 kali AB tambah BC. Sebenarnya sama dengan keliling dari suatu persegi panjang, karena yang dihitung cuma sisi-sisinya. Sisinya dijumlah semua. Ya. 2 kali sisi 2 kali panjang sisi yang sejajar, 2 kali ditambah sisi yang sejajar satunya lagi. Kalau persegi panjang 2 kali P tambah L ya. Kemudian untuk luas cacar genjang tidak lain adalah panjang alas kali tinggi ya. AB kali T, bukan kali
lebar ya, tapi kali T. Contoh ya, ini contoh. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini suatu jajar genjang. Alasnya 13 cm, tingginya 8 cm. Luas jajar genjang di atas adalah titik-titik. Ya. Penyelesaian. Ya, penyelesaiannya adalah luas sama dengan alas kali tinggi, yaitu 13 cm kali 8 cm sama dengan 104 cm persegi. Ya. Kita lihat ya, tingginya yang itu, bukan yang tingginya yang tegak ini, tegak lurus dengan alas, bukan yang miring. Nah. Maka luas jajar genjang adalah 104 cm persegi. Contoh yang kedua, setiap sore hari Andi selalu olahraga lari di lapangan dekat rumahnya. Lapangan tersebut berbentuk jajar genjang yang mempunyai panjang alas 25 meter. Lapangannya berbentuk jajar genjang, panjang alasnya 25 meter dan lebar 20 meter. Andi selalu berlari 4 kali putaran. Berapakah panjang lintasan yang dilalui Andi? Ya, ini bukan tinggi ya, lebarnya 20 meter. Penyelesaian. Keliling sama dengan 2 kali alas tambah sisi samping ya, maka ditulis sisi samping, yaitu 2 kali 25 meter tambah 20 meter. 2 kali 45 meter yaitu 90 meter. Ini saya kayaknya perlu menggambarkan jajar genjangnya ya, supaya jelas. Jadi jajar genjang lapangan itu berbentuk jajar genjang. Nah, jajar genjang yang ini 25 meter, yang ini 20 meter ya. Ini ditulis lebar tadi ya. Lebar itu maksudnya sisi samping ya. Bukan kalau tinggi itu yang ini. Yang ini tidak diketahui ya. Tinggi itu selalu tegak lurus sama alas. Ya. Jadi yang dimaksud di sini 20 meternya adalah ini, bukan yang miring, bukan yang tegak. Nah, jadi keliling jajar genjangnya adalah 90 meter. Ya. Jadi panjang lintasan yang dilalui Andi 90 meter kali 4 karena dia selalu berlari 4 kali putaran. Ya, dia berlari 4 kali putaran, jadi 4 kali 90 meter sama dengan 360 meter. Contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga, Pak Ali ingin menanam rumput di halaman rumahnya yang berbentuk jajar genjang dengan panjang 5 meter dan tinggi 3 meter. Nah, ini beda lagi. Dia halaman rumahnya berbentuk jajar genjang dengan panjang 5 meter dan tinggi 3 meter. Jadi dia jajar genjang ya. Ini alasnya 5 meter. Tingginya bukan yang miring, kita buat garis tegak di sini. Ini tingginya adalah 3 meter gini, beda ya. Nah, jika biaya rumput setiap meter persegi ya
adalah Rp50.000, berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput di halaman rumahnya ya. 1 meter perseginya adalah 50.000 ya. Penyelesaian ya. Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Luasnya 5 meter kali 3 meter sama dengan 15 meter persegi. Maka biaya yang harus dikeluarkan adalah 15 kali 50.000 karena 1 meter perseginya 50.000, yaitu Rp750.000. Nah, oke. Nah, biaya seluruhnya adalah Rp750.000. Oke. Kemudian trapesium. Ya. Trapesium. Terdapat 3 jenis trapesium, yaitu trapesium siku-siku. Ini bentuknya seperti ini, trapesium siku-siku. Merupakan trapesium yang 2 sudut diantaranya adalah siku-siku atau 90 derajat ya. Ada ini siku-siku, ini siku-siku. Siku-sikunya untuk trapesium siku-siku ada 2 ya. Hanya 2 ya, tepat 2. Tidak lebih, tidak kurang. Kemudian trapesium sama kaki ya. Ini bentuknya trapesium sama kaki. Ya, trapesium sama kaki adalah trapesium yang mana 2 sisi yang tidak sejajar sama panjang. Artinya ada ini sejajar, yang ini tidak, ini sama panjang ya. Kakinya sama panjang. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah trapesium sembarang. Trapesium sembarang adalah seperti ini ya. Trapesium sembarang merupakan trapesium yang keempat rusuknya tidak sama panjang, ini maksudnya. Jadi ini tapi ada yang sejajar ya. Tetap ada yang sejajar. Cuma semuanya tidak sama panjang. Yang bawah, yang atas, yang samping-samping tidak sama semuanya. Yang sejajar pun tidak sama ya. Yang sejajar tidak sama, yang tidak sejajar juga tidak sama. Beda semuanya. Yang jelas ada yang sejajar ya. Ada yang sejajar dan tidak sama. Oke, ini trapesium sembarang. Rumus untuk trapesium ya, ini trapesium siku-siku ya. Luas kelilingnya adalah A tambah B tambah C tambah T ya. A tambah B tambah C tambah T ya. Semua sisinya dijumlah. Kemudian luasnya adalah setengah kali A tambah B kali T ya. Setengahnya taruh depan ya, kalau tadi di belakang. Sisi yang sejajar dijumlah, kemudian dikali setengah T. Sifat bangun datar trapesium ya. Mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Dengan sisi yang panjang disebut alas trapesium ya. Yang panjang disebut alasnya. Jumlah 2 sudut yang berdekatan atau yang dalam istilah matematika disebut dengan sudut yang sepihak ya. Itu adalah 180. Ini maksudnya sepihak begini. Ini sama ini sepihak ya. Ini sama ini sepihak, jumlahnya 180. Ini juga sama ini jumlahnya 180 sepihak.
Ya. Jumlah dari semua sudut trapesium keempat-empatnya kalau dijumlah adalah 360 derajat. Semua sudutnya kalau dijumlah ini sama ini kalau dijumlah adalah 360 derajat. Mempunyai satu simetri putar. Jadi artinya ini kalau diputar kemudian kembali ke bentuk semula, satu putaran itu hanya menempati satu kali bingkainya. Ini diputar ya, putar. Dalam satu putaran cuma satu kali, terakhir menempati bingkainya kembali. Ya. Contoh yang pertama. Sebuah trapesium mempunyai panjang sisi sejajar 10 cm dan 12 cm. Ya, jika tinggi trapesiumnya adalah 8 cm, maka luas trapesium tersebut adalah berapa? Penyelesaian. Ya, luas sama dengan setengah kali 10 cm tambah 12 cm kali 8 ya. 8 cm. Kita gunakan rumusnya ya. Setengah kali A tambah B kali T. Yaitu setengah kali 22 cm kali 8 cm ya. Sama dengan 11 cm kali 8 cm sama dengan 88 cm persegi. Jadi luas trapesium adalah 88 cm persegi. Contoh yang kedua. Selembar kertas berbentuk trapesium dengan ukuran sisi sejajar 24 cm dan 16 cm. Luas kertas tersebut adalah 400 cm persegi. Maka tinggi kertas tersebut adalah berapa? Ya. Jadi ini diketahui panjang sisi sejajar dan luas trapesium, yang dicari tingginya. Penyelesaian. Kita tulis rumus luas trapesium, L sama dengan setengah kali A tambah B kali T. Ya, kita masukkan angkanya. 400 sama dengan setengah kali 24 tambah 16 kali T. T-nya belum tahu ya. Nah, 24 tambah 16 adalah 40. Jadi 400 sama dengan setengah kali 40 kali T. Ya. Jadi 400 sama dengan 20 T. Setengah kali 40 sama dengan 20. Jadi T-nya sama dengan 400 bagi 20 ya, sebenarnya masing-masing bagi 20 bagi 20 1 T ya T ya. Jadi T-nya kita peroleh 20 karena 400 bagi 20 adalah 20 ya. Maka tinggi kertas tersebut adalah 20 cm atau tinggi trapesium ya. Oke. Demikian dulu anak-anak. Ini tadi tentang cacar genjang dan trapesium. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.